Sini saya sudah membuat note, yaitu fungsi replace mengganti teks berdasarkan posisi dan jumlah karakternya. Sedangkan fungsi substitute mengganti teks berdasarkan pencocokan teks atau kata yang akan diganti. Apabila Anda hendak mengganti sebuah kata atau teks pada Excel, gunakan fungsi replace jika Anda tahu di mana posisi serta jumlah karakter teks tersebut. Apabila yang Anda ketahui adalah teksnya, maka gunakan fungsi substitute. Misalnya, jika Anda ingin mengganti kata saya dengan aku, maka gunakan fungsi substitute. Jika hendak mengganti setiap teks mulai dari karakter 10 sebanyak 5 karakter, maka gunakan fungsi replace. Sini saya telah menyiapkan ada dua contoh, teman-teman. Dua contoh ini akan kita aplikasikan ke dalam fungsi substitute dan fungsi replace. Di mana di contoh yang pertama kita akan mengganti simbol add di sini yang ada di kata email menjadi huruf A, ya teman-teman. Untuk fungsi substitute, kita coba substitute, kemudian kita mengganti add, kemudian kita ganti dengan A. Kita langsung enter. Sudah sesuai email kantor@gmail.com. Nah, add yang di sini juga keganti, teman-teman. Namun ada cara lain. Jadi triknya ketika kita ingin menggunakan substitute, kita hanya ingin mengganti simbol add yang pertama, kita bisa tambahkan instance name-nya 1. Nah, maka dia akan mengganti hanya pada kata add. Kenapa saya tuliskan 1? Jadi sini kita hitung simbol add sini di kalimat ini ada 2. Yang ini urutan pertama, kemudian yang kedua ini urutan kedua yang di @gmail. Kemudian yang kita ganti tadi yaitu hanya yang urutan pertama. Dan kita lanjut ke fungsi replace dengan replace. Kemudian out text-nya ini start name-nya kita lihat add yang tadi kita ingin ganti ada di urutan ketiga. Jadi kita hanya mengganti satu saja, itu add itu. Kemudian kita ganti dengan huruf A. Jadi sama hasilnya, teman-teman. Di sini masih bisa kita aplikasikan untuk substitute atau replace. Namun untuk substitute, teman-teman juga harus ingat bahwa paling belakang harus ditambahkan karakter urutan yang keberapa yang akan kita ganti. Kemudian yang contoh kedua di sini, abang saya bekerja di Bank Jakarta. Namun bank di sini seharusnya tulisannya BANK, namun di sini tulisannya BANG. Maka kita akan ganti BANG tersebut menjadi BANK. Untuk substitute di sini kita coba substitute text. Out text-nya itu bank. Kita ganti dengan bank. Oke, kita enter. Abang saya bekerja di Bank Jakarta. Oke, sudah betul ya, teman-teman. Untuk yang replace, coba replace text start name-nya. Dia ada urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, teman-teman. 24, kemudian 4 huruf ganti dengan BANK. Nah, di sini menghasilkan hasil yang sama, teman-teman. Namun kalau kita perhatikan, ketika kita ingin mengganti suatu kata dan kita hanya mengetahui kata tanpa mengetahui posisi dari kata yang akan kita ganti, kita lebih baik menggunakan fungsi substitute karena tidak perlu menghitung
kata tersebut di urutan keberapa. Namun jika kita menggunakan fungsi replace, kita harus mengetahui kata tersebut atau karakter tersebut ada di urutan keberapa. Ya teman-teman, kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya, itu fungsi concatenate. Sini fungsi dari concatenate yaitu digunakan untuk menggabungkan beberapa teks pada Excel ke dalam satu sel. Jadi kita punya contoh, ada 2 contoh sini saya buat. Yang pertama, di sini ada beberapa kolom ya teman-teman, beberapa kolom. Masing-masing kolom sini mempunyai suatu karakter atau kata. Sini ada laporan, kemudian ada tanggal 2 bulan Januari tahun 2021. Namun dengan kondisi data yang seperti ini. Nah, di sini kita mau menggabungkan kata-kata ini menjadi satu. Contoh, kita menggabungkan laporan 2 Januari 2021. Kita gunakan saja concatenate laporan setelah laporan kita perlu menambahkan tanda spasi. Oke, kutip, spasi, titik lagi, titik 2, kemudian 2. Dan kita tambahkan tanda slash ya teman-teman. 2 Januari slash lagi 2021. Oke, kita lihat. Nah, ini seperti ini teman-teman. Laporan 2 Januari 2021. Kita teman-teman bisa langsung mengcustomnya sendiri. Kita coba lagi, kita copy paste. Oke, saya mau menggunakan tanda strip. Strip di sini, kemudian setelah spasi sini ada tanda koma. Jadinya laporan 2 Januari 2021. Oke, atau teman-teman ingin menambahkan kata-kata lagi, contoh laporan keuangan. Jadi kita perlu menambahkan kata keuangan. Laporan, kemudian sini kita tambahkan spasi keuangan, titik koma, ini satu, makanya laporan keuangan, 2 Januari 2021. Nah, di contoh yang kedua, saya punya tabel yaitu nama depan, nama belakang, serta gelar. Sini ada tulisan Ahmad, Faiz, kemudian gelarnya SPD. Kita gabungkan sama dengan concatenate. Masuk sini. Jangan lupa teman-teman, kita membutuhkan spasi ya teman-teman. Jadi untuk spasi kita tuliskan tanda petik 2, spasi, tanda petik 2 lagi, kemudian baru titik koma, Faiz, kemudian sesuai dengan kaidah penulisan kita tambahkan koma teman-teman, koma, kemudian lanjut ke SPD. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Dan teman-teman bisa mengcustom yang lain. Misal di sini ternyata ada gelar tambahan tapi belum tertulis di sini, jadi teman-teman bisa menambahkannya. Contoh, teman-teman kita tambahkan koma, kemudian koma MPD. Jadi akan seperti ini teman-teman. Nah,
fungsi concatenate itu hanya seperti ini teman-teman, nanti bisa digabungkan dengan fungsi yang lain, contoh fungsi left, right, dan mid, atau fungsi-fungsi lainnya. Oke, kita lanjut saja ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi text.